wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang bersedia menghadiri pada siang hari ini melakukan pemaparan tentang budaya positif yang saya lakukan di CGT atau Kawan Guru Penggerak Angkatan 7 SDN 1 Basir Hulu, Kalimantan Tengah. Tema yang akan saya bawa pada hari ini ialah tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif ini diharapkan bisa kita terapkan di sekolah dengan tujuan membentuk karakter murid, kemudian karakter guru, bahkan visi dan misi di sekolah. Dengan adanya budaya positif diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua sebagai tempat untuk berproses. Yang ketiga sebagai wadah untuk berdiskusi antar sesama guru, kepala sekolah dan warga sekolah sekitar. Kemudian menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya. Dengan tujuan menciptakan pribadi-pribadi yang memiliki kontrol penuh pada diri serta menjadikan karakter yang kuat dan mandiri. Budaya positif mempunyai 5 aspek yang harus kita terapkan. Yang pertama, aspek disiplin positif. Yang kedua, aspek posisi kontrol guru. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima adalah melakukan segitiga restitusi. Supaya lebih jelas, kita lihat lagi apa itu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang mana disiplin positif juga menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa pengaruh adanya penghargaan dan hukuman, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam dirinya masing-masing yang berdampak panjang. Jadi tidak hanya sekian waktu, tapi untuk kedepannya di masa yang akan datang. Yang mana disiplin positif ini dinaungi oleh nilai-nilai P5, yakni penguatan karakter Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ialah mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong dan kreatif. Yang pertama, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, ini sudah kita terlihat pada acara kita tiap hari Senin, yakni saling bersalaman antara guru dan siswa. Kemudian setiap hari Jumat kita juga melaksanakan pengajian rutin, yakni pembacaan suratul Yasin. Kemudian mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa menerapkan nilai-nilai mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, aspek yang kedua ialah posisi kontrol. Jadi posisi kontrol di sini ialah dalam penerapan disiplin positif, guru bisa memilih 5 posisi kontrol. Tapi yang sangat diharapkan ialah pada posisi manajer. Yang mana posisi yang pertama ialah penghukum. Kadang-kala kalau kita melihat murid, kita langsung hukum di tempat. Nah, itu adalah tipe guru sebagai posisi penghukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau ada suatu siswa yang ribut, kemudian siswa yang nakal atau berkelahi, biasanya kita memelas kasih mereka dengan nada yang rendah, dengan nada yang sopan, sehingga mereka itu tertunduk merasa bersalah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ialah posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita menganggap siswa kita itu sebagai teman kita ajak bicara, kita ajak berdiskusi. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi kita juga bisa menempatkan diri kita dalam posisi status pemantau. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, oke, pada saat sekarang dia baik. Tapi kita lihat lagi pada hari-hari berikutnya, kita pantau terus. Jadi kalau kita melakukan itu, kita juga dikatakan melakukan posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ialah posisi kontrol sebagai manajer.
Ini yang diharapkan. Karena apa? Karena dalam posisi manajer, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Jadi tidak kita hukum, tidak kita beri hukuman langsung, kita tidak buat mereka merasa bersalah. Kemudian kita biarkan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya. Sehingga nanti akan timbullah nilai-nilai yang baik dalam diri mereka sendiri, bukan dari paksaan atau diskriminasi dari orang lain. Kemudian selanjutnya ialah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam setiap diri peserta didik atau siswa kita. Yang pertama ialah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat, pasti ada sesuatu yang melatar belakangnya. Sesuatu yang menjadi alasan kenapa dia itu melakukan pelanggaran. Nah, disitulah kita mengidentifikasi kesalahan apa yang belum dipenuhi dalam kebutuhan dasar manusianya itu. Kemudian selanjutnya ialah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah diharapkan bagi setiap guru nantinya dalam setiap kelas punya keyakinan kelas masing-masing. Sesuatu yang dibuat secara bersama dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dan aturan itu didapat dari harapan mereka, bukan dari harapan gurunya. Tapi mereka sendirilah yang membuat aturan atas diri mereka sendiri. Apa yang ingin ditumbuhkan? Yang ditumbuhkan ialah sikap bertanggung jawab dan menghargai keputusan yang dibuat bersama. Yang terakhir ialah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu langkah-langkah dalam melaksanakan atau memberikan disiplin positif dalam posisi kontrol. Yang pertama yakni kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi tidak langsung kita bahwa ketika anak ini, peserta didik ini melakukan kesalahan, oh ini tidak baik, oh ini salah. Tidak seperti itu, tapi kita stabilkan dulu. Dengan tujuan apa? Untuk mengubah identitas anak yang gagal dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalkan kalau ada yang terlambat datang ke sekolah dan tidak piket, kita tidak harus menghukumnya, oh kamu itu tidak baik, tetapi kita harus, itu wajar. Kita katakan bahwa itu wajar. Itu adalah hal yang biasa terjadi. Kami pun juga pernah terlambat seperti itu. Jadi kita katakan bahwa itu hal yang wajar. Jadi menstabilkan kesalahan mereka terlebih dahulu. Ketika kesalahan mereka sudah stabil, kita validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu terlambat? Pasti mereka mempunyai alasan tertentu. Nah, dari alasan itulah nanti kita bisa mencari apa yang harus kita berikan atas 5 dasar kebutuhan manusia itu. Yang terakhir ialah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini tujuannya untuk menghubungkan anak dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, di sini solusi kesalahan itu tidak dari gurunya yang memberikan solusi, tapi dari dia sendiri, inisiatif dia sendiri. Dari mana itu didapatkan? Dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, barang siapa yang tidak piket harus ini. Jadi dia sadar diri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat. Untuk lebih jelasnya, ini adalah satu contoh, salah satu contoh kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan. Ini ada 2 kasus ini. Sekarang penanganan kasusnya saya bertindak sebagai manajer. Nah, kasus yang kedua juga sebagai manajer. Nah, ini video yang saya lakukan. Nah, mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdiri. Beri tepuk tangan boleh. Bapak Hatta Gilang. Bapak Ahmad Soebarjo Jaki. Bapak Sultan Syahril Sultan. Maju ke depan kan, Pak. Golongan muda Alfi dan teman-teman. Ibu Sayuti Meli Tasya. Penggerek bendera Bapak Suhud Ajuron dan Bapak Latif Rizki. Rakyat perempuan. Silahkan. Laporan Bapak Sultan Syahril kepada Insinyur Soekarno. Lapor gudang senjata Jepang di kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh negara sekutu. Ini adalah kesempatan kita untuk merayakan kemerdekaan. Terima kasih atas laporannya. Kembali ke tempat. Golongan muda menculik Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah berdiskusi, Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Hatta kembali ke Jakarta di rumah Laksamana Medan. Diulang bisa. Nyaring bisa. Setelah berdiskusi, Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Hatta kembali ke Jakarta di rumah Laksamana Medan. Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Hatta, dan Bapak Soebarjo menyusun teks proklamasi. Setelah selesai diketik oleh Ibu Sayuti Meli. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat, dibacakan teks proklamasi diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pengibaran bendera merah putih. Bukunya dibawa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berdiri. Berdiri ya. Ya. Ya, silahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku hidupkan negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin baca dengar dari setiap bulan ini tidak tiket kelas benar tengah. Benar. Tiket tidak tiket kelas itu hal yang wajar ya. Nah, kalau dilakukan hanya 1 atau 2 kali. Tapi kalau seterusnya wajib kita tindak agar tidak terulang kembali. Apakah Rizky punya alasan kenapa tidak tiket pada hari kemarin? Iya, karena saya terlambat untuk pergi ke sekolah. Berangkat ke sekolah. Berarti terlambat ke sekolah. Nah, berarti itu alasannya lah. Nah, dari alasan itu, apakah Rizky mau memperbaiki supaya tidak terulang kembali? Mau. Nah, dengan cara apa sih? Dan saya akan membersihkan kelas setelah pulang sekolah nanti. Oh, berarti setelah pulang sekolah ini nanti Rizky akan membersihkan ruang kelas. Ya, oke. Berarti itu ya. Nah, kemarin juga Bapak dapat laporan dari guru pelajaran momok bahwa Rizky katanya makan dalam kelas. Benar apa salah itu? Benar. Nah, kenapa Ki? Karena waktu jam istirahat saya langsung main bola. Terus saat waktu mau masuk sekolah saya pergi ke kantin untuk berbelanja. Terus saat masukkan saya makan dalam kelas secara bersembunyi-sembunyi. Oh, jadi ketahuan gurunya gitu lah. Ya, Oh, ketahuan gurunya. Nah, itu menurut Rizky perbuatan itu salah atau benar? salah. Salah. Apakah Rizky ingin memperbaiki? Hmm. Ya, dengan cara apa Ki? Dengan cara meminta maaf Oh, minta maaf sama dulu. gurunya langsung dan berjanji. Tidak mengulang untuk makan dalam kelas lagi. Nah, jadi pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh dilakukan dia. Jadi kita harus mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah. Oke, terima kasih kepada saudara Rizky yang sudah mau untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang telah dibuat. Saya sangat senang sekali karena saya tidak langsung dihukum tetapi saya diberikan solusi untuk mencari masalah tersebut agar kesalahan saya tidak terulang kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Judari yang telah memberikan penjelasan, bimbingan kepada kami
tentang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kurikulum Merdeka Belajar ini sebenarnya baru bagi kami. Oleh karena itu kami mohon bimbingan yang sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, dan paparan yang dipaparkan oleh Pak Judari tadi sudah cukup jelas, namun kami perlu bimbingan yang lebih jelas lagi karena kurikulum ini merupakan kurikulum yang baru bagi kami. Dan untuk budaya positif, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan di sekolah kita sehingga menjadikan sekolah kita menjadi yang lebih baik lagi. Saya rasa itu saja tanggapan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.